Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu di saat ini melalui channel Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan lewat Perjanjian Baru, kitab Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 sebagai bahan perenungan di tanggal 25 sampai tanggal 31 Desember tahun 2022. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita minta pertolongan Roh Kudus Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, dalam ungkapan syukur kami rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Karena sebagai orang percaya, kami meyakini bahwa tuntunan tangan kasih Tuhan akan membawa kami di jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan jalan keselamatan-Mu. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami semua di saat ini. Dan kiranya oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, firman itu boleh kami aktakan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, di saat ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Bertemakan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati, puji Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa perayaan hari Natal boleh kembali kita rayakan dan terus mewarnai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam pemaknaannya dikonkretkan melalui tindakan nyata yang mengampuni, yang mengasihi sesama, dan mau melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi Natal bukan sekedar seremonial belaka.
hari Natal membawa damai, tapi juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan bertanya, mengapa? Karena perayaan hari Natal bukan hanya sebuah kisah di kandang Bethlehem. Tapi perayaan hari Natal harus memberi makna bagi kehidupan masa kini dan masa depan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup di dalam Yesus membuat orang-orang percaya dapat mengalami kehadiran dan penyertaan Allah di segala musim dan bidang kehidupan. Oleh karena itu Tuhan Allah melakukan karya besar dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Sekalipun untuk itu dikatakan Yesus Kristus harus meninggalkan kemuliaan. Tuhan datang menjadi sama dengan manusia dan diam di antara kita. Ia dilahirkan di kandang Bethlehem melalui seorang perawan, yaitu Maria. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau Tuhan Allah mengerjakan karya penyelamatan bagi manusia dari dosa dan maut dengan mempercayakan pekerjaannya kepada pasangan yang sedang bertunangan, yaitu Yusuf dan Maria. Artinya kepercayaan Tuhan berikan kepada pasangan yang belum menikah. Mengapa kepada pasangan yang belum menikah? Atau mengapa Yusuf dan Maria yang dipilih? Sebab Yesus harus lahir dari kandungan seorang perempuan perawan. Untuk menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia tetapi juga benar-benar Tuhan. Yesus hadir di dunia adalah anak Allah yang dikandung dari anak Maria atau anak darah Maria oleh Roh Kudus. Yusuf dan Maria dipilih oleh Tuhan karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Seorang yang takut, setia, dan taat kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ketika malaikat Tuhan mengatakan Maria mengandung oleh Roh Kudus, juga anak yang akan dilahirkan Maria akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka Yusuf menuruti perkataan malaikat. Keraguan dan ketakutan untuk mengambil Maria menjadi istrinya dikesampingkan karena ketaatannya pada kehendak Tuhan Allah. Sementara itu Maria pun dijumpai oleh malaikat yang menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah menamai dia Yesus. Maria sempat berkata, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria diberitahu bahwa ia akan mengandung karena Roh Kudus, serta sanaknya Elisabet yang disebut mandul juga sedang mengandung. Maka Maria menuruti perkataan malaikat. Saudara-saudara, Allah tidak pernah salah memilih orang. Allah tidak pernah salah dalam mempercayakan pekerjaannya kepada seseorang. Dua hal yang menarik dari tugas yang dipercayakan kepada Yusuf adalah pertama, tentang pemberian nama, dan kedua, alasan dari pemberian nama itu. Anak itu diberi nama Yesus.
Nama Yesus adalah sebuah gelar atau istilah yang menggambarkan Yesus adalah Kristus atau Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Anak Domba Allah, Tuhan, Anak Daud, atau Allah yang Maha Tinggi. Pemberian nama Yesus disertai dengan sebuah pernyataan, Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Penyelamat mengandung arti orang yang menyelamatkan. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dan dari hukuman maut. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa. Tidak berhenti sampai pada penyataan itu. Malaikat juga berbicara penggenapan nubuatan tentang anak darah yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita juga artinya Allah beserta kita. Allah bersama dengan kita. Melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia, maka kita, orang-orang yang percaya kepadanya, akan disertai. Itu artinya Tuhan ada bersama dengan kita di sepanjang kehidupan. Saudara-saudara, Yesus Kristus sudah lahir pada 2000 lebih tahun yang lalu. Dan sekarang kita telah memasuki abad ke-21. Apa makna kelahiran Yesus bagi kita? Apakah bersukaria karena makan makanan yang enak? Kita punya minuman yang manis? Bersalaman, mengucapkan selamat Natal? Tukar kado? Atau memiliki pakaian dan sepatu baru dan hal lainnya? Sesungguhnya makna kelahiran Yesus adalah kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesederhanaan, pengorbanan, pendamaian, sukacita dari Tuhan, dan keteladan. Tuhan Allah telah melakukan hal-hal tersebut kepada umat manusia. Tuhan Allah telah menyatakan kesetiaannya dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Yusuf dan Maria juga telah meneladankan ketaatan dan kesetiaan dalam iman percaya mereka serta pengorbanan demi menjadi teman sekerja Tuhan Allah dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus. Sebagai jemaatnya, sebagai umatnya, kita diajak untuk hidup penuh cinta kasih, pemaaf, hidup dalam kesederhanaan, penuh kerendahan hati dan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sehingga dikatakan dalam kondisi apapun, mungkin seperti pergumulan, keuangan, gangguan kesehatan, dan berbagai pergumulan lainnya. Maka dalam merayakan Natal di tahun ini, kita dapat merasakan kehadiran Allah yang memberi damai dan sukacita. Kehadiran Allah yang memberi kita harapan untuk dapat menjalani kehidupan dalam kasih dan kemurahan. Selamat merayakan Natal dan selamat kita untuk menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai, menolong, memelihara, dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita
berdoa. Kami bersyukur bersama dengan semua orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada dalam satu situasi yang menggembirakan. Karena kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan. Di mana dengan kelahiran-Mu yang kami rayakan, yang kami syukuri, itu menyatakan ada kasih Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup dan penghidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada. Oleh karena itu Tuhan, dalam memaknai Natal Yesus Kristus, kami selalu rindu untuk meneladani apa yang telah Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya untuk mengisi kehidupan atau hari-hari selanjutnya bagi kami sebagai umat milik kepunyaan. Kami boleh ada dalam kesederhanaan. Tapi juga kami boleh senantiasa mempersiapkan kehidupan kami untuk menjadi palungan, untuk menjadi bejana bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan itu akan nyata dalam tindakan kami, perilaku kami, perkataan kami, ataupun pikiran kami. Bahwa dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menghadirkan shalom Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga bukan hanya kami, tapi juga bagi semua orang yang kami temui dan yang kami jumpai, boleh merasakan dan menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Sehingga Engkau Bapa semakin dipermuliakan dalam keberadaan kehidupan kami sekalian. Oleh karena itu kami pun percaya lewat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami semua yang boleh menyaksikan renungan ini, kami percaya kami akan hidup diberkati oleh Tuhan. Karena kami selalu mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup dan penghidupan kami. Seperti yang dinyatakan oleh Yusuf dan Maria. Dan kami meyakini Tuhan, Engkau selalu ada turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup dan penghidupan kami. Kami meyakini tidak sia-sia. Kami percaya kepada Tuhan tidak sia-sia. Kami mau hidup mengandalkan Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan selalu menentukan jalan kehidupan kami. Ada dalam rencana dan rancangan indah Tuhan. Yang dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Yang dipenuhi dengan keberkatan yang daripada. Karena itu berkatilah bagi para pemirsa. Tapi juga tentu tim multimedia Marturia, Gemim Bukit Kasih, Girian Permai. Supaya oleh pertolongan Tuhan, senantiasa dapat melakukan dan mengerjakan semua yang menjadi kehendak Tuhan lewat hal-hal yang boleh ditayangkan dalam channel multimedia Marturia Bukit Kasih, Girian Permai. Dan ini akan semakin maju, nama Tuhan semakin diagungkan dari semua hal yang dikerjakan. Berkati kehidupan kami semua dengan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan. Berkati kehidupan kami semua dengan sukacita dan kebahagiaan. Supaya untuk keberadaan kehidupan kami selanjutnya, kami boleh senantiasa menikmati semua hal yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami percaya itu juga boleh kami bagikan
dalam kasih Tuhan bagi siapa saja yang kami temui dan yang kami jumpai. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kedatangan-Mu yang mampu dan yang sanggup mengubahkan kehidupan kami sekali. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.